Apa kabar hari ini kita semua? Ya, sungguh luar biasa. Kita bisa berjumpa lagi setiap hari-hari ya. Bagaimana sih mengembangkan Paloma Asia Pacific Limited ini? Ya, banyak sekali teman-teman sudah mendapatkan hasil ya. Semoga bahwa Paloma Asia Pacific Limited ini ya bisa melangkah ke masa depan dengan baik dan good. Jadi suara saya kalau terdengar silakan kasih tanda jempol ya. Kembali lagi kalau suara saya terdengar dengan bagus, kasih tanda jempol. Oke, thank you. Ya, Terdengar, thank you Pak. Suryati 29. Ya, thank you. Terima kasih teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan ke PDF ya. Tapi sebelum itu saya akan closing dulu ya. Ini baru muncul beberapa teman ini ya. Saya akan closing mic-nya kita. Jadi kita bisa konsentrasi dan kita malam ini bisa bekerja sama. Oke? Jadi setiap hari Rabu itu ada sesuatu yang mendapatkan informasi gitu loh. Sesuatu yang berubah kalau hari Rabu. Jadi kalau kita untuk diskusi panjang itu di Selasa dan Kamis. Jadi inilah bagaimana kita berkembang sebenarnya di dalam satu perusahaan itu tidak hanya kita ikut serta dalam programnya, bukan hanya itu. Tapi bagaimana bisa berpenghasilan dan bisa memutar cash flow-nya kita. Jadi Paloma sendiri adalah sebuah perusahaan ya yang bergerak di pengembangan aset yaitu arbitrase cryptocurrency. Bagaimana kripto ini ya bisa dikelola melalui sebuah sistem. Ya, memang sistem ini agak rumit kalau kita hanya biasa-biasa saja. Tapi sistem ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh tim profesionalnya Paloma Asia Pacific Limited sehingga perkembangannya ya bisa kita rasakan sekarang sehingga kita bisa mendapatkan cash flow itu cash flow-nya seperti apa sih gitu. Kita masuk ke dalam dunia eh, digital ya. Dunia digital itu seperti apa situasinya? Terus bagaimana sih dalam transaksi itu? Terus kita bisa tukar pakai apa? Contoh ya, contoh. Kenapa kita mesti pakai yang namanya USDT? Ya. Mengapa USDT itu populer? Contoh satu saat ada seseorang bertransaksi di dalam dunia uang digital, cryptocurrency kita sebut, dan dia mendapatkan profit. Nah, profit itu mau ditukar sehingga waktu dia mau tukar itu dia pasti membutuhkan orang untuk tukar ya, exchangernya gitu loh. Dulu kan belum ada namanya exchanger, tempat tukar belum ada. Perbandingannya seperti apa? Biar bisa jadi dolar, ada yang beli Bitcoinnya. Ada yang beli kena charge 2%. Jadi setiap dia mulai itu 2%, mulai 2%, 2%. Jadi karena kecepatannya ini muncullah dua orang teman ya. Jadi bagaimana sih kita angkat USDT yaitu uang digital agar ada kemudahan untuk transfernya gitu loh. Bagaimana kecepatannya. Jadi dalam hal ini dia menjadi stable coin ya dipatok 1:1 dengan dolar Amerika. Ingat ya, USDT ini kenapa terkenal? Karena dia tidak terganggu dengan volatilitasnya naik turunnya cryptocurrency ini yaitu Bitcoin atau yang lain-lainnya gitu. Dia tidak naik turun gitu. Jadi malam ini kita 20 menit kita akan memberikan informasi dan tidak lupa kita kuis ya. Teman-teman, siap-siap. Jadi setiap halaman ini akan menjadi sebuah pertanyaan buat kita ya. Sehingga sehingga kita bisa ya saya mute dulu semua mic-nya teman-teman karena mari kita bekerja sama ya 20 menit ini untuk mendapatkan informasi. Kenapa harus USDT? Ya. Jadi USDT ini dimulai dengan ya selamat datang Pak Nana Suryana. Terima kasih ya. Jadi setiap halaman akan menjadi pertanyaan. Jadi teman-teman harus siap-siap karena hanya 20 menit saja. Ya, selesai dari itu kita berbincang-bincang untuk membangun Paloma Asia Pacific Limited. Ingat teman-teman ya. Jadi hasil yang kita dapatkan ya kita bisa buka tokonya atau membeli paketnya lagi.
Jadi seperti itu. Jadi uang kita berkembang gitu loh, nggak stuck di satu tempat saja. Ya, kita boleh lihat sekarang itu apa USDT. Nah, USDT adalah stable coin, stabilitas harga. Jadi dia ini adalah salah satu buat stabil. Jadi sebagai penyimpanan juga bisa gitu loh. Ketika cryptocurrency itu naik turunnya terlalu gila ya. Jadi kita nggak bisa masuk pas marketnya, kita bisa nyimpan USDT-nya. Jadi USDT di sini sebut USD Tether namanya. Jadi dikembangkan oleh dua orang ya. Tether ini ketika dia melihat ada permasalahan, bagaimana sih orang bisa cepat ya, para pengusaha bisa cepat ya mengkonvertnya sehingga bisa menjadi uang nyata atau uang fisik gitu, menjadi dolar pada saat itu atau menjadi uang di negara masing-masing ya. Jadi begitu. Ah, dan sangat senang sekali ya. Pak Nana diturunkan aja dulu tangannya. Jadi malam ini kita buat kita mengerti kenapa kita mendapatkan USDT sih ya. Apa itu USDT? Jadi stable coin ini dipatok 1 banding 1 dengan dolar Amerika. Ingat ya, apa itu USDT? Stable coin yang dipatok 1 banding 1 dengan dolar Amerika. Mengapa USDT diciptakan? Kenapa dia diciptakan gitu loh? Untuk stabilitas, USDT diciptakan untuk menawarkan stabilitas dalam pasar kripto yang cenderung sangat fluktuatif. Ya, jadi transaksinya apa? Aman. Sebagai stable coin memungkinkan transaksi yang lebih aman. Jadi keunggulan untuk transaksi itu USDT itu transfer antar bursa itu sangat cepat dan efisien. Jadi sangat cepat dan efisien. Begitu ya. Keunggulan dari transaksi USDT itu transfer antar bursa, jadi cepat dan efisien. Ingat ya, jadi setiap halaman ini akan menjadi pertanyaan buat kita semua. Aman dan terprediksi. Jadi kembali lagi keunggulan transaksi USDT untuk transfer antar bursa itu cepat dan efisien. Mari kita lanjut lagi. Stabil harga USDT mempertahankan nilai stabil karena dipatok dengan dolar. Hal ini meminimalkan risiko volatilitas yang tinggi seperti mata uang kripto lainnya. Ya. Nah, bagaimana, mengapa USDT ini diciptakan untuk menawarkan stabilitas di pasar kripto? Jadi diciptakan guna untuk menstabilkan harga yang kenaikan harga volatilitas dari cryptocurrency itu sangat tinggi kriptonya, ya, per milidetik sebenarnya. Jadi teman-teman, dalam beberapa hari ini adalah pertemuan yang ke-33 ya, pertemuan kita yang ke-33 dan bagaimana kita memajukan Paloma Asia Pasifik Limited ya. Tentunya dengan segala cara bahwa teman-teman sudah ada yang menikmati bagaimana eh, cash flow-nya teman-teman ini ya saat ini ya bisa memberikan sebuah peluang setiap hari dan menikmati cash flow-nya itu salah satu jalan juga saat ini. Ya, dengan keadaan mungkin di luar sana ekonomi yang naik turun juga ya dan banyak sekali deflasi sekarang ini memang dalam kondisi yang kurang baik-baik saja. Maka dianjurkan uang itu daripada kita pegang, kita investasikan. Akhirnya berkembang sehingga kita bisa memiliki cash flow, memiliki cash flow. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi stabilitas harga USDT ini mempertahankan nilai yang stabil dipatok dengan dolar. Hal ini minimalkan risiko volatilitas yang tinggi seperti mata uang kripto lainnya. Ya. Jadi ingat teman-teman, mengapa USDT diciptakan untuk menawarkan stabilitas di pasar kripto. Ya, untuk menawarkan stabilitas di pasar kripto. Kita lanjut lagi. Likuiditas tinggi USDT ya, sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, ingat ya, setiap halaman itu akan menjadi pertanyaan dan menjadi kuis buat kita dan teman-teman bisa memenangkan itu. Jadi nanti ya, ketika saya bilang 1, 2, 3, angkat tangan. Nah, nanti saya minta pertanyaannya seperti apa ya, silakan menjawab dengan bagus.
Ya. Oke, ini ya masih ada ya. Nah, saya silentkan dulu ya. Saya selesaikan dulu PDF-nya. Oke, ya saya silentkan dulu. Semoga kita bisa selesai dalam 20 menit lah. Jadi penggunaan global USDT diterima secara luas. Yang kita pakai ini kan USDT sekarang. Dan alat populer ya. Jadi diterima secara luas ini terima banyak platform perdagangan kripto di seluruh dunia. Nah, ini hebatnya gitu loh. Mereka menciptakan itu. Jadi USDT menjadi alat populer bagi trader yang ingin keluar dari posisi berisiko. Jadi USDT menjadi alat yang populer. Jadi bisa juga kita simpan ketika cryptocurrency lagi naik turunnya sangat cepat ya, sehingga dia bisa nyimpan dulu di USDT sebelum dia masuk ke dalam trading normalnya gitu. Ya, thank you ya Pak Yudi, ya thank you. Jadi kita coba mensederhanakan sekarang, mensederhanakan artinya apa? Dari teman-teman yang katanya, waduh terlalu sempit nih bahasa-bahasa yang disampaikan. Ini waktu itu pakai slide-nya, tulisannya kecil ya. Kita ada perubahan. Jadi setiap Rabu itu kita akan memberikan eh, pengetahuan ya, sambil kita nanti berbincang-bincang, tanya jawab dan saran untuk membangun Paloma Asia Pacific Limited. Karena teman-teman di dalam bisnis yang teman-teman percaya bahwa Paloma Asia Pacific Limited ini bisa melangkah lebih jauh, ya, mari kita lakukan yang terbaik untuk Paloma Asia Pacific Limited. Jadi ada yang tanya, katanya sampai jam berapa? Ya 1 jam aja sebenarnya. Cuman ada beberapa teman, nanti ada tanya jawab, mungkin sampai jam 10. Gitu, ya. Biasanya begitu. Atau jam 9.30. Jadi terima kasih yang sudah hadir malam ini. Saya ucapkan salam, salam semangat. Ya, biasanya 150, 115 ya. Ya, begitu banyak teman-teman ingin tahu penggunaan global USDT. Ya, diterima secara luas, alatnya populer gitu loh. Jadi mengapa USDT dianggap lebih stabil dibanding mata uang kripto lainnya? Ingat ya, karena dipatok dengan dolar Amerika, dipatok dengan dolar Amerika. Mengapa USDT dianggap lebih stabil dibandingkan mata uang kripto lainnya? Ya, karena dipatok dengan dolar Amerika. Oke. Terima kasih. Kita lanjut dulu ya. Biaya transaksi rendah. Jadi keuntungannya adalah bagaimana sih bisa membuat begitu simple ya dalam transaksi itu, dan biaya-biaya itu tidak yang tidak diperlukan itu tidak usah dikeluarkan ya kan. Banyak diciptakan ini USDT ini membantu kita juga. Biaya transaksi rendah. Transaksi dengan USDT biasanya memiliki biaya yang lebih rendah dibanding penggunaan mata uang fiat. Jadi mata uang kertas itu banyak sekali. Contoh lah, ya kan, antar negara mau kirim dulu, mesti 1 minggu kita baru terima uangnya, 3 hari atau satu satu minggu. Sekarang sudah sangat cepat karena ada teknologinya. Jadi karena berjalan di atas teknologi blockchain yang efisien, maka kecepatan bisa dilakukan per menit. Jadi contoh, misalnya saya pernah berdagang ya sampai hari ini juga online, yaitu trading di falas, gitu. Bekerja sama dengan orang di luar melalui ya pembayaran cryptocurrency. Falas juga sama perdagangan cryptocurrency gitu. Jadi trading di cryptocurrency sehingga kita ada ketika ada profit mereka kirim. Jadi waktu itu ada pagi-pagi jam 2 sekitar jam 2 pagi subuh ya jam 2.24 itu mereka kirim dana itu ke Indodax. Jadi salah satu exchanger yang saya pakai sudah 4 tahun lebih kurang mereka kirim, mereka kirim ke Indodax dan dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya jam 2 ya 27 ya dia masuk dana itu jam 2.24 saya cairkan, saya jual ke Indodax itu mau convert ke rupiah jam 2.27 uang saya sudah masuk ke BCA. Bayangkan tidak kecepatannya.
berapapun loh, berapapun pada saat itu, ya, berapapun pada saat itu. Jadi inilah kita berterima kasih kepada teknologi, ya, yang saat sekarang ini sedang berkembang di 2024 sampai 2025 sedang berkembang. Jadi kita jangan sampai ketinggalan, gitu loh. Dengan adanya Paloma Asia Pacific Limited, kita saling belajar melalui $10 itu. Ya, jadi kita bisa menikmati, oh gini loh, eh, bisa mendapatkan cash flow sambil mendapatkan ilmu. Itu ya teman-teman. Dan banyak sekali teman-teman ini sudah meningkat ke arah yang lebih level yang lebih tinggi lagi. Apa maksudnya? Dia mengeluarkan modal yang lebih tinggi karena untuk mendapatkan presentasi itu. Ya, presentatnya ya. Selanjutnya, ini adalah kecepatan ya, kecepatan transaksi dengan USDT. Transfer antar bursa cepat dan efisien. Ya, transfer antar bursa itu cepat dan efisien. Ingat ya teman-teman, cepat dan efisien. Cepat dan mudah juga boleh ya, cepat dan mudah. Jadi begini, dalam beberapa hal yang kita punya, informasinya atau pengetahuan lah, ya, akan terus kita berikan kepada teman-teman yang sudah mendaftar, ya tentunya karena ini pengembangannya memang harus cepat karena memang keuntungannya ya untuk teman-teman sendiri gitu loh. Nah, membutuhkan cash flow sekarang ini. Jadi beberapa usaha memang sepertinya berat di modal ya. Kita butuh modal kalau mau buka usaha dan pengembaliannya pun lambat. Makanya banyak sekali eh, pengusaha-pengusaha sekarang memilih arbitrase cryptocurrency sebagai salah satu jalan yang ada ya. Untuk apa? Pengembalian cash flow gitu loh. Jadi kalau pengembalian cash flow-nya ini tidak teratur, ya berbahaya. Proyeknya nggak bisa dijalankan gitu. Proyeknya nggak bisa dijalankan. Jadi terima kasih dari Magelang hadir. Terima Selamat kasih malam, Bro. Magelang. Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam. Saya matikan dulu mic-nya ya. Selamat malam semuanya. Jadi transaksi USDT ini adalah transfer antar bursa yang sangat mudah ya. Ini ada koreksi sedikit ya, sangat mudah. Jadi jangan khawatir bahwa teman-teman, kenapa nggak pakai rupiah, kata teman-teman yang lain. Perhitungannya berbeda nanti. Jadi kita transaksi dengan teman-teman yang di luar itu, dengan bursa itu, ya dengan USDT. Jadi percepat kepada kita pengirimannya, itu yang kita cari. Sehingga teman-teman bisa convert lah ke rupiah. Nah itu caranya. Nah, jadi terima kasih yang baru hadir, terima kasih teman-teman ya malam ini kita coba mengenal USDT. Kenapa harus USDT? USDT itu tidak ada fisik, dia cuma ada di digital. Jadi uang dolar yang dibuat oleh Tether, namanya Tether gitu. Nah, kita kembali lagi ke USDT dalam trading gitu. Jadi keluar dari posisi volatilnya ini, trading sering menggunakan USDT untuk keluar dari posisi volatil di pasar kripto. Jadi pasar kripto yang begitu ekstrim, volatilitasnya atau turun naiknya harga ini per milidetik itu, sehingga ketika dia tidak berkenan ya untuk mengambil posisi-posisi, dia akan masukkan ke USDT dulu. Setelah aman posisi dari kripto ya cryptocurrency itu, kripto dari Bitcoin ini, maka dia bisa masuk lagi. Jadi nilainya begitu ya. Ada kemudahan-kemudahan yang memang diberikan gitu. Jadi oke, sebentar. Oh, oke. Jadi ingat ya teman-teman, USDT itu diciptakan karena stable ya, menjadi stable coin yang dipatok 1:1 dengan dolar Amerika. Setelah itu, kenapa keunggulan transaksi USDT ini, transfer bursa ini cepat dan efisien, cepat dan efisien. Ini yang diperlukan. Ya, jadi selalu lihat halaman-halaman yang saya tampilkan. Jadi bagaimana dia bekerja sama di dalam USDT dalam apa namanya keuangan terdesentralisasi ini. Jadi
adanya di Devi yang membantu kita sebenarnya transaksi itu. Jadi aplikasi Devi ini, USDT berperan penting dalam aplikasi Devi memungkinkan pengguna, ya ingat ya, memungkinkan pengguna meminjamkan dan melakukan transaksi lain. Jadi alat ini yang membantu kita prosesnya. Jadi ada stabilitas USD memberikan kepercayaan dan keamanan dan transaksi Devi-nya sendiri. Jadi Devi ini adalah sebuah alat juga ya. Jadi terdesentralisasinya inilah yang membuat kita bisa transaksi, bisa convert lagi ke rupiahnya kita. Ya. Jadi uang apa namanya cryptocurrency ini dia tidak mengenal batas geografi ya. Ya, tidak kenal batas geografis. Jadi di satu negara misalnya di saya sebut di satu negara Jepang dah gitu. Jadi kita sudah profit misalnya dari tambang, dari trading. Nah, kita convert ke USDT bisa di situ. Terus baru dia keluar ke uang Jepang. Nah, hebatnya begitu. Kalau uang kertas, dia ada batasan. Ingat, ketika kita bawa uang kertas kita ke negara Afrika, ya nilai-nilainya orang ada satu negara, dua negara memang nggak terima uang kertas rupiah dari kita. Ya, jadi dia ada batas geografisnya. Sedangkan cryptocurrency tidak ada batas geografis. Jadi setiap teman-teman yang pegang HP dan di dalamnya tersimpan kripto, ya, mulai dari Bitcoin dan altcoin yang lain, jadi itu bisa ditukar menjadi uang negara masing-masing. Nah, sungguh luar biasa ya. Nah, jadi ada baiknya kehidupan kita ini dari satu menjadi banyak. Bagaimana sih kita memperkenalkan program ini kepada teman-teman kita? Ada baiknya kita melakukan sebuah aktif, gitu loh, sebuah aktivitas. Ketika kita coba untuk berdagang, tentu aktivitas berdagang itu kita pakai modal, belanja, kita jual. Nah, jual itu adalah aktif. Jadi tidak saja beli barangnya, kita taruh aja. Ya, tidak ada yang mau beli, gitu loh. Tidak ada yang tahu bahwa kita menjual sesuatu, gitu. Ya, sesuatu produk yang berbentuk fisik. Tapi kenapa di Paloma Asia Pacific Limited ini kita perlu mengungkapkan, perlu menceritakan kepada teman-teman sekitar kita agar 12.000 dari masyarakat kita ini bisa mengenal namanya trading arbitrase cryptocurrency melalui Paloma Asia Pacific Limited. Mari kita tonton videonya. Bayangkan hidup di mana uang bekerja untukmu, tanpa usaha yang berarti, sambil membantu orang-orang di sekitarmu tumbuh juga. Di Paloma, kami percaya kebebasan finansial bukan sekadar mimpi, tapi pilihan. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk menumbuhkan kekayaannya dengan mudah. Dan semuanya dimulai dari dirimu dan orang-orang terdekatmu. Dengan Paloma, mengundang satu teman saja bisa meningkatkan penghasilanmu hingga 20%. Bayangkan dampaknya pada masa depan finansialmu. Semakin banyak yang kamu bagikan, semakin banyak yang kamu buka, karena kesuksesan terasa lebih baik jika dibagikan dengan orang-orang yang kamu percaya. Dan jika kamu mengundang 3 teman, kamu dijamin menerima bonus uang tunai Rp150.000. Semudah itu, kamu tidak hanya menumbuhkan penghasilanmu, kamu juga membangun jaringan kesuksesan. Bersama-sama, kamu menciptakan komunitas kekayaan, di mana setiap undangan membuka lebih banyak peluang untuk masa depan yang lebih kaya dan lebih bebas. Paloma bukan hanya tentang imbalan cepat, ini tentang menciptakan kemandirian finansial jangka panjang, bersama orang-orang yang paling berarti di sisimu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Penawaran eksklusif ini berakhir pada tanggal 31 Oktober. Mulailah perjalananmu menuju kebebasan finansial hari ini. Ajak teman-temanmu, tumbuh bersama, dan rasakan arti kekayaan sejati, bersama Paloma. Satu kali lagi ya. Bayangkan hidup di mana uang bekerja untukmu, tanpa usaha yang berarti, sambil membantu orang-orang di sekitarmu tumbuh juga. Di Paloma, kami percaya kebebasan finansial bukan sekadar mimpi, tapi pilihan.
Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk menumbuhkan kekayaannya dengan mudah. Dan semuanya dimulai dari dirimu dan orang-orang terdekatmu. Dengan Paloma, mengundang satu teman saja bisa meningkatkan penghasilanmu hingga 20%. Bayangkan dampaknya pada masa depan finansialmu. Semakin banyak yang kamu bagikan, semakin banyak yang kamu buka, karena kesuksesan terasa lebih baik jika dibagikan dengan orang-orang yang kamu percaya. Dan jika kamu mengundang 3 teman, kamu dijamin menerima bonus uang tunai Rp150.000. Semudah itu, kamu tidak hanya menumbuhkan penghasilanmu, kamu juga membangun jaringan kesuksesan. Bersama-sama, kamu menciptakan komunitas kekayaan, di mana setiap undangan membuka lebih banyak peluang untuk masa depan yang lebih kaya dan lebih bebas. Paloma bukan hanya tentang imbalan cepat, ini tentang menciptakan kemandirian finansial jangka panjang, bersama orang-orang yang paling berarti di sisimu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Penawaran eksklusif ini berakhir pada tanggal 31 Oktober. Mulailah perjalananmu menuju kebebasan finansial hari ini. Ajak teman-temanmu, tumbuh bersama, dan rasakan arti kekayaan sejati, bersama Paloma. Jadi begitu ya teman-teman. Selalu ingat bahwa aktif itu sangat diperlukan karena ini memang untuk teman-teman juga. Jadi yang sudah kontraknya selesai, silakan ambil lagi karena ini perpanjang terus itu sangat bisa menguntungkan buat kita. Ya, dan kita bisa mendapatkan cash flow ya sesuai keinginan kita. Ya, teman-teman, kita masuk ke dalam dunia, oke. Keamanan USDT, stabilitas harga, ya. USDT dipatok dengan dolar Amerika sehingga lebih stabil dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Asetnya aman, ya maksud di sini adalah banyak investor menganggap USDT sebagai aset yang lebih aman untuk disimpan. Ya teman ingat keamanan USDT, stabilitas harga sama aset aman. Jadi ini diciptakan dengan ya. Dan berikutnya mungkin ada yang sudah lihat ya. Siap-siap. Oke. 1, 2, 3. Angkat tangan. Apa itu USDT? Silakan teman-teman. Ya, silakan. Oke, silakan angkat Dedi. Silakan angkat. Dedi angkat ininya, mic-nya. Halo Dedi. Dedi, Ya, halo. halo, halo, Ya, sebentar. Mana halo, ininya stabilnya nih? Ya, halo Prof, apa izin, itu USDT? Tadi halo ada di izin depan itu Prof. saya cerita. Ya, Pak Dedi, silakan. USDT itu tablet Ya. tablet koin yang dipatok 1 banding 1 dengan dolar US Amerika. Oke, thank you. Malam ini dimenangkan langsung oleh Dedi ya, Dedi. Langsung dimenangkan oleh Dedi. Jangan khawatir teman-teman, yang lain juga dapat bagian. Jadi ini sebagai hiburan teman-teman, ingat. Terima Sebagai kasih Prof. hiburan. Ya, thank you Dedi ya. Jadi Terima kita lanjut kasih. malam ini setelah kuis kita akan tanya jawab untuk pengembangan Paloma Asia Pacific Limited. Ya, ya silakan diturunkan lagi tangannya. Masih ada, masih ada. Masih ada 4 ya. Sabar ya. Jadi kita akan pilih, kita lanjut dulu. Nah, di sini perbandingan USDT dengan stable stable coin yang lain ya. USDT volume perdagangan lebih tinggi, penggunaan lebih luas di bursa kripto global. Jadi ada juga teman-teman yang sudah mengelola ya, sedemikian rupa kriptonya mereka. Biasa antar kripto bisa diperjualbelikan gitu maksudnya. Ya, jadi kebanyakan tapi memindahkannya ke USDT. Jadi bisa dicairkan. Jadi stablecoin yang lain, volume perdagangan lebih rendah, penggunaan lebih terbatas. Jadi itu ya teman-teman. Eh, apa nih ya pertanyaannya? Oh bukan, bukan pertanyaan. Terima kasih teman-teman yang mic-nya dimatikan dulu karena feedback nanti nggak kedengaran suara saya. Ya. Oke, kita kembali lagi. Apa keunggulan transaksi USDT untuk transfer antar bursa? Tadi ada, ya, apa itu? Tadi ada itu. Ayo teman-teman, tadi ada saya bicarakan itu.
Apa keunggulan transaksi USDT untuk transfer antar bursa? Ya. Itu bahasanya apa nih? Saya kasih deh. Ya. Saya minta buka Tamrin. Tamrin Siam, silakan buka mic-nya. Tamrin Siam, silakan buka mic-nya. Jadi ingat selalu teman-teman, kuis ini hanya sebagai sebuah Iya, hiburan. Pak. Ya, silakan angkat. Silakan jawab. Keunggulan transaksi USDT transfer antar bursa itu apa? Cepat dan efisien. Hah? Cepat dan efisien. Oke, terima kasih. Oh, ibu ya. Terima kasih Ibu Tamrin Siam. Terima Ibu kasih malam ini Jo. dimenangkan oleh Ibu Gitu. Tamrin Siam ya malam ini. Ya, jadi rekaman saya itu akan dipakai untuk mencari nanti. Jadi tidak salah nama. Jadi malam ini terima kasih semua sudah merubah nama masing-masing, ya, merubah nama masing-masing. Jadi mudah dicari oleh tim marketing nantinya. Oke, diturunkan lagi. Masih ada lagi, sabar, diturunkan dulu. Biar asik ini kita mainin malam ini nih. Ya, masih banyak. Jadi USDT sebagai penyimpanan nilai, ya, stabil, stabilitas nilai jadi digunakan sebagai cara aman untuk menyimpan nilai di pasar yang tidak stabil, mitigasi fluktuasi. Jadi bagaimana menghindari sebuah risiko investasi, investor dapat menghindari fluktuasi tajam di pasar dengan menggunakan USDT. Jadi itu ya. Jadi kepada teman-teman yang masih ada tangan, silakan diturunkan dulu, ya, silakan diturunkan dulu, biar kita habiskan dulu ini. Oke? Kita habiskan, setelah itu ada tanya jawab dan saran bagaimana membangun Paloma Asia Pacific Limited ini. Kita malam ini santai, karena ini pengetahuan kenapa kita banyak tanya, Pak, kenapa pakai USDT? Kenapa nggak langsung ke rupiah aja? Ya kita dibayar USDT juga. Jadi USDT itu ada nilai, tiba-tiba nilainya bisa naik, kita ada keuntungan juga di sana gitu loh penyimpanannya, begitu. Jadi kalau memang sesuai kontrak, ya sesuai harga hari ini berapa gitu misalnya. Seperti itu yang kita dapat. Jadi berikutnya, ya silakan diturunkan Ibu Tamrin Syam tangannya ini biar nggak salah nanti. Oke, mengapa USDT diciptakan? Ya, mengapa USDT diciptakan? Ya, silakan. Bapak, angkat dulu tangannya. Silakan, angkat lagi semua. Angkat lagi semua. Oke. Ada 5 udah. 6, 7, 8, 9. Oke, Pak Bayan. Apa jawabannya Pak Bayan? Angkat mic-nya. Kenapa USDT diciptakan? Untuk mempercepat proses, Prof. Untuk Oke. mempercepat proses. Oke. Jawabannya masih tidak tepat. Ya, jawabannya tidak tepat. Thank you. Ya, saya angkat. Ya, Muhammad Sudaryanto, silakan menjawab. Ini adalah Untuk Bapak dan Ibu. mempermudah untuk Hah? mempermudah daripada proses apa tuh tadi tuh? Untuk Terima mempermudah kasih. dan mempercepat Ya, proses. masih belum tepat, Pak. Saya tutup lagi ya, saya angkat yang lain ya. Denny Saputra, silakan angkat mic-nya. Buka mic-nya maksudnya. Buka mic-nya. Denny Saputra, silakan buka mic-nya. Halo Pak, Yang sudah siap. menang tidak bisa ikut lagi ya. Ya, silakan. Mengapa USDT diciptakan? Untuk mempermudah dan mempercepat transaksi. Terima kasih, masih belum tepat. Ya, kenapa dia diciptakan? Saya Saya Prof. angkat lagi ya. Tunggu, Saya saya Prof. angkat lagi, pilih-pilih. Ya, saya pilih-pilih dulu. Ya, jatuh pada. Saya Prof. Ya, oke. Silakan, Pak Ahmad Saifullah. Iya, Pak. Ya, jawab. Apa? Sebagai tolak ukur mata uang kripto dan USDT dolar Amerika. Masih belum tepat. Terima kasih. Kita kembali lagi kepada teman-teman yang lain. Tolik, angkat mic-nya. Oke, Buka mic-nya. Ya, ya, ya. USDT Apa ini? ya USDT diciptakan untuk menawarkan stabilitas dalam pasar kripto yang cenderung sangat
fluktuatif, transaksi aman. Oke, oke, betul. Menawarkan untuk stabilitas di pasar kripto. Itu jawabannya. Terima kasih malam ini Bapak Mustolik yang dapat ya. Ya, Bapak terima kasih. Mustolik. Oke, thank you. Saya matikan mic-nya dulu. Teman-teman, silakan diturunkan lagi tangannya. Kita main lagi ya. Jadi turunkan dulu tangannya, teman-teman yang masih ada kuning-kuning tangannya. Turunkan semua. Ya, Pak Mustolik belum turunkan. Silakan turunkan dulu. Kita lanjut. Jadi tantangan dan kritik terhadap USDT, beberapa pihak telah mengkritik kurangnya transparansi USDT dalam hal cadangan, ya, cadangan yang mendukungnya ada potensi risiko sistematik jika cadangan tidak cukup. Maksudnya gini, terjadi sesuatu, permintaannya banyak, ketersediaan USDT-nya nggak ada. Itu itu di luar ya, di luar kekhawatiran kita karena memang dia sudah perbandingkan dengan uang kertas. Jadi berapa banyak uangnya itu, dia tetap bisa nanganin. Jadi dia sudah ada siap-siap uang yang ada gitu. Jadi selamat datang Ibu Indah Sragen, ya Jawa Tengah hadir. Pak Mustolik diturunkan dulu tangannya. Ya, oke, thank you. Jadi itu ya teman-teman, banyak sekali orang-orang memang khawatir pada saat-saat tertentu katanya bisa nggak sih ketika permintaannya banyak untuk USDT, terus tiba-tiba ketersediaannya nggak ada. Nah, ini sudah dibandingkan. Jadi semua sudah ada jaminan gitu loh maksudnya. Jaminan fisiknya ada, ya seperti kita uang uang dolar lah, jaminannya kan emas misalnya, ya. Dan uang rupiah juga bisa kita beli emas. Nah, jadi perbandingannya itu sudah ada. Jadi tidak ada kekhawatiran di seluruh para pencinta cryptocurrency. Nah, sekarang kita balik lagi. Mengapa USDT dianggap lebih stabil dibandingkan mata uang kripto dan lainnya? Halo teman-teman. Saya, Pak, Ya, kenapa dianggap stabil? Saya pilih-pilih ya, izin menjawab, Pak, pilih-pilih ya. karena stabilitas. Ya, silakan Pak Gegana. Izin menjawab, Pak, karena stabilitas harga USDT mempertahankan nilai yang stabil karena dipatok dengan dolar US. Hal ini meminimalkan risiko volatilitas yang tinggi seperti mata uang kripto lainnya. Oke, terima kasih. Dipatok dengan dolar Amerika jawabannya. Jadi patok karena apa? Karena dipatok dengan dolar Amerika. Itu jawabannya sudah ada tuh. Thank you Pak Gegana. Malam ini dimenangkan oleh Pak Gegana. Jadi masih ada Ya, sisa Pak, satu makasih lagi ya banyak, buat Pak. teman-teman yang lain. Silakan turunkan dulu tangannya. Ya. Jadi kesimpulan mengapa USDT populer? Stabilitas likuiditasnya, penerimaan global, penggunaan dalam DeFi dan trading, tantangan dan risiko. Jadi inilah 10 mit kenapa dia populer karena risikonya pun masih ada gitu loh. Ya, jadi memang uang itu dibuat di sana agar kita bisa convert ke dalam uang kita masing-masing juga gitu. Jadi tinggal diturunkan dulu teman-teman. Pak Sudiryanto belum turunkan, yang tangannya masih ada. M Nasir, Muhammad Nasir, silakan turunkan dulu tangannya. Silakan diturunkan dulu tangannya. Pak Muhammad Sudiryanto masih ada tangannya tuh. Turunkan dulu biar kita asik ya. Saya turunkan. Ya, diturunkan dulu tangannya. Ya, ya, siap, siap. Dihilangkan maksudnya, dihilangkan dulu ya, dihilangkan. Oke. Dihilangkan ya. Oke, Pak Gegana juga dihilangkan juga ya. Oke, ya terima Siap, kasih. Pak. Ya, jadi kita sudah mendekati tanya jawab untuk membangun Paloma Asia Pasifik Limited yang telah memberikan kita peluang saat sekarang. Ya, ini satu langkah lagi bahwa kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kita membutuhkan orang-orang sekitar kita untuk pengembangan sebuah proyek. Bagaimana proyek itu bisa dikenal oleh masyarakat. Sampai 12.000 masyarakat bisa mengenal apa itu namanya blockchain. Apa itu namanya cryptocurrency. Apa itu namanya arbitrase. Semua harus mengerti tentang itu. Apa itu USDT? Apa itu USDC? Nah, ada lagi. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, mari kita ungkapkan lagi apa keuntungan utama dari transaksi menggunakan USDT. Keuntungan utama, apa itu keuntungan utama? Lebih apa?
Ya, Anissa silakan buka mic-nya. Ya, Anissa silakan buka mic-nya. Yang sudah menang tidak bisa ikut lagi ya. Tunggu besok lagi. Yang sudah menang tidak bisa ikut dulu. Ya, Ibu Anissa Azara. Dok. Ya, silakan. Apa keuntungan utama dari transaksi menggunakan USDT? Cepat dan efisien, Prof. Hah? Aset aman, cepat dan efisien, biaya rendah. Masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Terima kasih. Saya ganti kepada Ibu Sri Nur Fauzia. Silakan buka mic-nya. Silakan buka mic-nya. Kita sudah dihadiri oleh 93. Oke, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ibu Anissa Azara, silakan buka mic-nya. Ternyata tidak dibuka. Ah, sudah ya. Sri Nur Fauzia maksudnya. Silakan Ibu menjawab. Ya, Apa keuntungan Assalamualaikum. utama dari transaksi? Ya, waalaikumsalam, Bu. Ya, Ya, Assalamualaikum. Ya, eh, ya. keun- Keuntungannya apa? Jun menjawab, Om. keuntungan utama, Ya, aduh, satu, em, dua, tiga. stabilitas nilai, Masih stabilitas kurang nilai. tepat. Masih kurang tepat, Ibu. Saya ganti lagi ya, teman-teman yang lain yang tadi belum sempat menjawab. Ya, oke ya. Prof. Thank you. Terima kasih. Saya tutup dulu mic-nya semua. Saya angkat Pak Muhammad Sudaryanto. Silakan buka mic-nya. Apa Halo, jawabannya, Pak? Ya, halo. jawabannya tidak mengenal tempat. Terima kasih. Masih kurang tepat, Bapakku. Mau cari. Jadi keuntungan utama dari transaksi menggunakan USDT adalah, ya, silakan dimatikan dulu mic-nya, Tidak. para teman-teman. Ya, Atera, silakan buka Atara 178. Hah? Halo, Atera, Pak. ya saya matikan dulu mic-nya semua. Karena tak bisa ini nyambung nanti. Ya, Atera. Apakah Atera? Oke. Ya, Apa keuntungan utama eh, dari transaksi menggunakan USDT? waktu transaksinya cepat. Terima kasih, masih kurang tepat. Saya Saya, kasih Prof. kisi-kisinya. Saya, Oi, Prof. mana ini? Sahabat dari Siapa dong? Sebut namanya. Kalau saya Prof, saya nggak lihat orangnya. Saya Wen Rosten. Oh, Saya Wen silakan. Rosten. Silakan, abangku tersayang. Apa jawabannya? Apa keuntungan utama dari transaksi menggunakan Karena USDT? USDT itu standarisasi dolar gitu. Hah? Karena Keuntungannya standarisasi dolar. Karena memakai sistem dolar gitu ya. Ya, masih kurang tepat. mau cari, Pak. Oke, Yap aja, silakan, Pak Yap aja. terima Apa kasih. keuntungannya? Dengan Diterima secara luas. saya kasih tanda nih. Hah? Diterima secara luas. Yang kedua, alat populer. Masih kurang tepat. Dari Pak. Saya buka ke Pak Anton ya. Pak Anton silakan, Pak Anton. Oh, kurang tepat ya. Jun menjawab, Ya, Pak. silakan. Ahmad Saifullah. Siapa? Hah? Ahmad Saifullah. Ini Mana ini sama saya pulau nih? lebih aman dan transparan, lebih simpel dan cepat. Masih kurang tepat. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi kita sudah melebihi 2 menit. Jadi sebenarnya semua teman-teman yang hadir malam ini, ya, saya sangat berterima kasih karena itulah antusiasnya kita sebenarnya. Jadi mari kita mulai bagaimana kita bertanya dan menjawab, bagaimana membangun Paloma Asia Pasifik Limited yang saat sekarang dibutuhkan teman-teman agar bisa terjadi apa? Terjadi namanya cash flow kepada teman-teman. Jadi kuis kita selesaikan dulu, ya sudah selesai kuisnya. Jadi mari kita bangkit
Ya, bangkit Dijawab dalam dulu, arti Prof. kata, mari kita Prof, maju. Oi, Prof. Dijawab dulu itu pertanyaannya biar tidak ngambang. Dijawab sudah, dulu sudah pertanyaannya. selesai. Ya, Ya, sudah selesai. Nanti bisa dijawab di Prof grup. yang jawab. Prof Ya, yang jawab. sudah bisa di grup ya. Nanti di grup. Kita lanjutkan dulu. Itu hanya kuis. Kuis adalah sebuah permainan. Permainan hanya memberikan kita sebuah kesenangan. Jadi untuk tepatnya bisa kita jawab nanti di grup masing-masing ya. Oh Malam gitu ini ya, ya. Lanjut, waktu Prof. berjalan terus. Sudah ada Lanjut. yang tanya sampai jam berapa, Pak? Gitu loh. Jadi jangan berebutan dulu. Saya matikan dulu mic-nya ya. Jadi kepada teman-teman kita berikan kesempatan untuk bertanya bagaimana mengembangkan Paloma Asia Pacific Limited ini agar kita bisa menjadi orang-orang top dan sukses ya. Jadi ingat teman-teman, kuis hanya sebagai sebuah permainan agar teman-teman merasa ada aktifnya ya. Jadi yang paling penting adalah ketika hari Rabu ini saya dan tim atau Paloma Asia Pacific Limited ini membuka pertanyaan untuk membangun Paloma Asia Pacific Limited. Kalau nanti bertanya di luar itu, kami tidak akan menjawabnya. Ya, ingat ya, kita waktu dalam masa membangun. Jadi banyak sekali pesan dari teman-teman yang sudah mau bikin acara ke 4 kali, ya, sudah mulai. Jadi lihat ya, ada bagiannya dua aja sebenarnya. Yang teman-teman mungkin masih pasif, masih lambat, ini bukan salahnya teman-teman. Mungkin teman-teman mau mau melihat gitu loh, apa berhasilnya. Dan yang kedua adalah mereka yang melihat bahwa ini adalah peluang. Mereka kerjakan dengan perencanaan yang eh, tertata, gitu loh. Untuk apa? Kecepatan untuk cash flow balik kita. Jadi silakan yang untuk bertanya, ya, ya ada yang sudah angkat tangan. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Silakan Muhammad Ishak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bagaimana pengembangannya? iya, Ya. mau maaf ini Pak, baru gabung saya ini, terlambat saya gabung. Oh, nggak apa-apa. Ini ada saran atau ada pertanyaan untuk pengembangan Paloma Asia Pacific Limited. Iya, eh, ini kan bisa dikatakan barang baru bagi saya ini, Ya, karena terus terang saya sudah gabung juga di Indodax sebenarnya. ya, Indodax, di Indodax ini itu saya lihat memang ada beberapa mata uang, koin, kripto di situ. ya, Akan tetapi memang USDT itu selalu stabil dia punya harga Pak. ya, Selalu stabil karena dia pakai betul. mata uang Amerika. Ya, Uh, Terus ada juga perdagangan emas, kripto, emas dia. ya, Jadi memang harganya kalau emas agak tinggi dia. Kalau USDT itu dia mengikuti harga dolar Amerika. ya, Jadi memang cenderung stabil Pak memang kalau ini USDT dibanding mata koin yang lain. Tapi ada juga sih yang istilahnya yang pertanyaan saya gini Pak sebenarnya saya mau tanya. Eh, Selain USDT, apalah yang ada Pak selain yang menggunakan mata uang Amerika US ini? Selain USDT, mata koin apa aja yang lain Pak yang menggunakan mata uang Amerika? Amerika Serikat dalam hal ini. Karena eh, kita kan pada tahu bahwa Bitcoin ini kan pusatnya di Amerika Serikat. Ya, begitu seperti itu Pak ya, di Amerika ya. kurang jelas Pak. Kalau namanya Maksudnya, BTC itu kita tidak tahu di mana diciptakan, tapi ya orang mining itu banyak di Amerika yang mining. itu. Di Cina Ya, juga banyak. Jadi BTC-nya bukan di situ, BTC-nya antah berantah, tidak bisa dilacak keberadaannya. Ya, penciptanya pun kita tidak tahu siapa iya yang baik. ciptakan ini. Hanya dinamakan saja namanya Satoshi Nakamoto. Jadi ketika di dalam trading itu ada trading biasa, yaitu ya trading kita gitu, menunggu harga naik turun lihat chart. Kalau di arbitrase cryptocurrency kita tidak trading, walaupun namanya trading arbitrase cryptocurrency. Karena di dua bursa sudah menyiapkan itu. Antar bursa misalnya Binance sama Kraken itu berbeda.
Sama trading view berbeda. Sama coin market berbeda. Jadi ada Ya. selisih di belakangnya itu bagaimana dengan memakai software arbitrase cryptocurrency. Beberapa perusahaan menggunakan ini untuk mengambil cash flow. Untuk mengambil cash flow. Itu sudah ada di angkanya sudah ada di exchanger masing-masing atau bursa itu masing-masing. Sudah ada. Tapi bagaimana kita ambil selisihnya itu? Ya. Melalui software yang ada. Jadi berebut. Seluruh dunia berebut. Siapa yang paling canggih alatnya? Siapa yang paling cepat alatnya? Dia akan mendapatkan profitabilitas. Betul, Pak. Begitu. Begitu Pak Betul. Muhammad ya. Terus satu lagi Pak, satu lagi Ya. ini kan ini kan yang perlu kita pelajari dan ketahui ke depan itu masalah membaca grafik Pak sebenarnya. Baca ini. Jadi Kan trading ya, grafik naik betul, turun. betul. Jadi sekarang itu kita nggak trading yang pakai grafik-grafik itu tidak ada, Pak. Kita namanya trading arbitrase cryptocurrency. Angkanya sudah ada di market masing-masing. Kalau namanya trading kripto itu ya Bapak belajar naik turunnya. Iya benar. Di sini tidak ada. Di sini ada yang melihat angka, bagaimana kita masuk ya dengan memakai AI, ya kan artificial intelligence dan machine learning, ya. Jadi AI arbitrase cryptocurrency ini dia bisa membuka market sendiri. Karena sudah di-setel untuk ngambil angka yang sudah ada di market. Karena kecepatannya itu secara secara sebentar Pak ya, secara individu individu bisa melakukannya. Cuma kecepatannya ini nanti terganggu ketika ada profit, kita mindahkan kemenangan kita, waktu kita sudah habis. Karena kecepatan perubahannya ini kita nggak bisa ngambil. Nah, dipakailah namanya AI arbitrase cryptocurrency.